Saya tidak tahu backgroundnya, latar belakangnya TIJ ini ya. Saya tidak tahu. Setahu saya, sepenglihatan saya, sependengaran saya, TIJ ini muncul karena memang berseteru dengan Habib Bahar bin Smith. Ya, TIJ-nya yang berseteru. Habib Bahar bin Smith-nya tidak berseteru. Alasan yang menjadi perseteruan ini ya bagi si TIJ adalah Habib Bahar bin Smith ini tidak konsisten atas pengakuannya bahwa dia zuriat Rasulullah. Jadi tidak konsisten. Itulah alasan yang menjadi kritikan TIJ ya. Nah, yang saya lihat dari TIJ ini adalah TIJ mengkritiki Habib Bahar bin Smith, Habib Bahar bin Smith mengkritiki penguasa. Itu ya yang kita lihat. TIJ mengkritiki Habib Bahar bin Smith, Habib Bahar bin Smith mengkritiki penguasa. Jadi kalau kita lihat dari levelnya ini ya, antara TIJ dengan Bahar bin Smith ini tinggi siapa levelnya gitu. Ya. Ingat, semua orang mempunyai persoalan, semua orang mempunyai masa lalu. Ya, tentu keburukan ataupun kebaikan. Jika mau kritiki setiap orang, pasti ada. Bahkan TIJ pun pasti ada itu masa lalunya. Ya, keburukannya, baik secara pribadi maupun yang dilakukan kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita mau mengkritiki individu tentang kesalahan, tentang masa lalunya, itu tidak ada habisnya. Dan itu percuma. Ya. Nah, menurut saya hari ini ya, kita lihat sama-sama. Kita mempunyai kaman bersama. Ya. TIJ bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Habib Bahar bin Smith pun rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia. Ya. Nah, kita sama-sama memiliki common enemy. Ya. Nah, common enemy itulah ya yang harus kita yang harus kita lawan. Ya. Waduh, Masya Allah. TJ, TJ. Jadi kita harus benar-benar introspeksi diri lah ya. Ya, jadi kita harus tahu, kita harus lihat bersama ya dalam konteks hari ini. Ya, kita nggak perlu menerangkan lebih eksplisit lagi lah, kita sudah tahu sama tahu gitu kan. Cuma saya ingin mengkritiki seperti itu saja ya, melihat TIJ ini adalah selama ini dia ini selalu mengkritiki Bahar bin Smith dari segala kesalahannya gitu kan. Namun kesalahan yang lebih fundamental di negeri ini ya kita semua tahu itu. Jadi kita banding akhirnya kan, kesalahan Bahar bin Smith ya dan kesalahan yang dilakukan oleh pejabat publik, kita bandingkan mana yang dalam istilah gajah di pelupuk mata ya dan noktah di seberang lautan. Mana kita harus bisa melihat itu ya. Jadi intinya ya, ada gajah di pelupuk mata yang perlu kita singkirkan ya. Jangan kemudian kita mengkorek-korek noktah di seberang lautan. Jika kemudian gajah di pelupuk mata sudah kita singkirkan ya, tidak menghalangi mata lagi, maka kemudian noktah di seberang lautan pun kalau memang itu noktah ya, keburukan katakanlah, itu diperbaiki. Artinya begini ya, jika memang ada regulasi negara ini sudah dijalankan oleh kelompok yang diberikan kewenangan oleh rakyat, diberikan mandatori oleh rakyat ya. Nah, jika mereka sudah tunduk patuh terhadap aturan negara ya, maka kemudian ya
aturan-aturan ke bawahnya ini yang dilanggar oleh rakyat, kesalahan-kesalahan rakyat, maka itu tugas negara untuk menyelesaikannya, memberikan konsekuensi atau hukumannya. Seperti itu aturannya. Nah, baru bisa dikatakan negara ini normal apabila pejabat hukum yang diberikan kewenangan baik oleh kita maupun oleh Allah secara hakiki, ya, mengatur rakyat, mengatur bangsa, ya, dari atas ke bawah, gitu kan. Itu normalnya seperti itu. Jangan kemudian hari ini ya rakyat seolah-olah bahkan netizen itu maha benar. Dan yang dikritiki, yang dipersalahkan adalah penguasa dan para penegak hukum yang kena intervensi politik. Ya, politik apa? Ya, politik tanda petik lah, ya. Nah, seperti itulah ya, TJ, ya, warning buat Anda nih. Bahwa kita ini ya musuhnya bukan di antara kita, ya. Ada common enemy bersama. Ya, kita lihat sendiri.